Shalom Neps, balik lagi di Pot Nasi, Podcast HKBP Jati Asih. Oke Neps, di episode kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang gak kalah kece dari episode sebelumnya. Boleh kita sambut di sini ada Nomi dan juga Bang Ane. Halo Neps. Halo. Boleh perkenalan diri dulu kali ya biar kita bisa lanjut lagi nanti. Ladies first dulu kali ya. Boleh? Ada siapa nih? Di sini gender ya, oke. Halo semuanya, halo Naps. Halo. Oke, gue Naomi Simanjuntak. Ini perlu dijelasin gak nih role-nya? Nomi boleh sekarang Nomi ikut pelayanan di mana? Oh ya, sekarang gue jadi anggota dari Divisi Doa dan Ibadah, pelayan di Naposo Bulung HKBP Jati Asih. Wow. Mantap nih. Boleh selanjutnya? Halo Naposo, perkenalkan nama gua Yohanes Christian Butar-Butar. Gua koordinator doa dan ibadah. Wih, kebetulan satu divisi ya. Ini ada anggota dan Kebetulan. ada koordinatornya, mantap. Bener-bener kompak sekali. Oke, dari kedua ini ada yang tahu nggak sih kita mau bahas apa sekarang, guys? Kebetulan lagi belum tahu. Oh, belum tahu, belum sempat di bridging ya? Belum. Di briefing maksudnya. Udah Belum sih ya? sebenarnya. Ya gimmick aja ya. Gimik aja. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh dengan divisi kalian sih, doa dan ibadah, yaitu tentang melayani. Tapi gue mau disclaimer dulu ketika ngomongin tentang pelayanan, ini doesn't mean kalau we are all perfect gitu ya guys ya. Iya betul, nggak ada yang Kita perfect. sharing gitu ya guys. Betul sekali. Cuman ya sesuai dengan pengalaman kita juga kan. Betul. Benar sekali. Oke, sebelumnya tadi udah dijelasin Nomi dan Bang Anes sudah dalam pelayanan yaitu doa dan ibadah. Nah sebelumnya mungkin boleh kali dari Bang Anes atau Nomi kasih tahu apa sih arti dari melayani itu? Siapa dulu nih? Gua Bang dulu. Anes dulu kali Dari ini kan yang koordinator paling- nih Bang. Iya yang paling dituakan. Kalau menurut gua ya, melayani itu tuh tentang bagaimana kita memberikan hati kita buat Tuhan. Kan? Kalau menurut gua ya, dan itu juga bentuk ucapan syukur kita nggak sih? Kita kan udah diselamatkan dari dosa, masa sih kita nggak mau ngelayani Tuhan dengan sepenuh hati? Kalau gua gitu. Betul sekali sih. Kita sudah dilayani sebelumnya oleh Tuhan ya kan. Betul. Dengan bentuk keselamatan yang diberikan Dia kepada kita Exactly. dari penebusan dosa itu. Kalau dari Naomi punya pandangan nggak apa sih arti melayani menurut Naomi? Oh, punya. Apa itu? Oke, jadi kalau menurut gue pribadi, yang pasti pelayanan itu gimana kita menyenangkan hati Tuhan aja sih. Dan pelayanan itu nggak harus di gereja, namun ada baiknya kita memulai semua itu dari gereja, gitu. Oh, ada juga dari nggak hanya di gereja ya. Oke, mungkin boleh kita masuk. Tadi kan kalian berdua sudah melayani di dalam gereja itu di doa dan ibadah. Ada nggak sih pelayanan lain dari kalian di luar gereja ini? Mungkin boleh diceritain. Gue dulu kali ya. Boleh. Ini ceritain momen lampau dulu, gak apa-apa. Boleh. Oke, kalau gua awal mula melayani itu dari sejak gua SMA. Itu gue SMA, gua ikut OSIS di SMA TIT gitu ya. Ya, disamarkan saja. Disamarkan aja. Terus di situ gua jadi membawahi divisi Rockris gitu ya. Gue membawahi Rockris dan itulah awal mula gue melayani gitu. Tapi menurut gue sih itu belum termasuk melayani karena belum tahu konsep awal pelayanan melayani itu seperti apa. Lalu lanjutlah gue ke Persekutuan Mahasiswa Kristen di kampus tuh PMKWJ. Oke. Nah di situ gue mulai diajarin tuh tentang konsep pelayanan, konsep keselamatan, sampai akhirnya gue tahu gitu, dan gue memang akhirnya menerima kalau Kristus itu udah menyelamatkan gue, dan gue yang mesti juga lah membayar harga untuk melayani dia juga. Dan sekarang gue di divisi doa dan ibadah sekaligus juga guru sekolah minggu di Jati Asih. Oh, Bang Anis ternyata di sekolah minggu juga ya ikut pelayanan sekarang. Puji Tuhan. Tiap Wih. minggu ketemu adik-adik itu Bang. Oh iya, ada di gemes, ada di imut. Jadi Oke, berarti awalnya dari OSIS yang dimana itu bisa dibilang hanya ikut-ikutan aja ya Bang ya. Iya, yang nggak terlalu tahu lah arti sebenarnya. Ya itu sebenarnya melayani, cuman abang belum bisa apa istilahnya ya, menghidupi atau menghayati pelayanan itu. karena dulu tuh
gue cabutan. Gue tuh cabutan dari gue tuh dulu ikut apa sih pelatihan OSIS kan, CPO gitu. Tapi di tengah jalan gue kabur, nggak komit. Sampai akhirnya di situ nggak ada yang Kristen ya kan, yang harus membawahi itu kan harus Kristen gitu. Jadi ya udah gue ditarik lah sama partner gue, akhirnya ya udah gue jadi OSIS. Gitu. Oke, keren banget sih dari cerita Bang Anes, dari proses pelayanan Bang Anes ya, hingga Bang Anes bisa tahu arti melayani itu ya membayar harga tadi ya Bang Anes ya, dari apa yang sudah Tuhan Yesus berikan pada kita. Mungkin dari Nomi boleh ceritain juga gimana sih proses pelayanan Nomi? Iya, sama sih kurang lebih dari SMA juga kayak Bang Anes. Cuman bedanya mungkin kalau Bang Anes nih berkecimpung di OSIS yang bagian rohani, kalau gue lebih ke komunitas rohani juga di SMA negeri. Ini kebetulan SMA sama, yang pasti you know lah, ITTA yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Nah, jadi tuh namanya ya pasti komunitas Kristen, dan itu di SMA kelas 1 2 3 tuh kita bareng semua serumpun. Dan di situ sebenarnya gue bukan pengurus, tapi karena di angkatan gue itu kebetulan bukan sedikit sih ya, tapi ya kita tahulah kayak ada yang mungkin anggot-anggotan atau ya sebentar masuk sebentar enggak, namanya juga seleksi alam. Jadi kayak gue membantu teman gue nih yang pengurus buat mengakomodir teman-teman kita dan gimana ibadah yang di tiap siang pagi gitu. Nah itu di situ pertama kali gue melayani. Itu sih Bang. Dari SMA itu di Rokris berarti ya? Ya Rokris. Langsung terjun ke lapangan jatuhnya ya berarti? Nggak terjun sih. Iya maksudnya yang langsung mengajak teman-teman untuk ibadah di Rokris gitu. Kurang ya. lebih gitu. Lalu selanjutnya Nomi ada lagi setelah dari SMA itu di kuliah, mungkin dari kampus ada nggak? Di kampus kurang lebih karena kampus gue ini berdasarkan atau berasaskan kali ya, berasaskan Kristen juga. Jadi ya. Dari kampus mana sih Nomi? Waduh, ini boleh sebut merek? Boleh, kayaknya udah ke-spill nggak sih? Kan tadi udah dibilang kan Kristen banget. Iya. Kalau nggak salah UKI nggak sih? Iya betul. Namanya aja udah Universitas Kristen. Yang di Cawang itu ya? Oh iya betul. Ini kenapa jadi ngomongin saya? Promosi kampus ya dia. Oke, boleh. Kenapa tuh tadi? Lanjut. Karena udah kebetulan Kristen semua, jadi kan tapi tetap ada persekutuan ibadahnya, ada juga klub kali ya, kayak mungkin such as club gitu. Oh iya bisa. Kayak komunitas juga jatuhnya. Komunitas kan. Gitu kan. Jadi ya pelayannya lah di situ. Dan gue juga kalau di kampus nggak terlalu aktif sih kalau misalnya buat di situnya, tapi gue tetap ikut ibadah-ibadah yang diselenggarain gitu sih. Oh ada ibadahnya juga ya? Gue kira karena udah Kristen gitu kan. Iya, ada dong Bang. Ya udah nggak usah lah ya gitu. Tapi yang menariknya gitu, Universitas Kristen tetap memiliki komunitas Kristen lagi ya. Harus. Kalau komunitas lain kan bingung Bang. Oh iya sih betul. Gak mungkin ke server lain ya. Iya bingung nanti. Iya. Nanti login. Waduh. Iya jadi setelah itu baru Nomi masuk ke gereja. Iya. Saat ini. Yang gue tahu juga Nomi baru tahun lalu jadi ketua Natal ya Nomi ya. Ya, gimana guys. kesannya? Kesan apa, suka duka lah mungkin. Suka dukanya ya cukup sekali. Cukup apa? Cukup sekali dari Cukup Natal. aja. Udah nggak mau lagi setelah itu. Udah kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain. Oh ya buat regenerasi. Ya regenerasi. Iya jangan kan kita terus. Jangan kita ya. lagi. Betul. Oke. Sejauh ini menarik dari kedua teman kita cerita tentang proses pelayanannya ya. Tapi pasti dalam pelayanan itu punya cerita dari kita masing-masing. Mungkin jatuh bangunnya kita dalam pelayanan yang tadinya mungkin kita ngerasa jenuh dalam pelayanan kita yang itu terus, atau mungkin ada juga batu sandungan dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih dari Bang Anes atau Nomi, boleh? Batu sandungan gitu ya? Iya, jatuh Kalau bangunnya. menurut gue ya, batu sandungan ini dari yang SMA gitu. Gue ngerasa sih satu, gue belum tahu nih kalau gue melayani kan. Iya. Cuman embel-embel, ya udah gue punya jabatan gitu loh. Buat dikerjakan aja. Iya, jabatan buat dikerjain. Gitu kan. Kalau nggak ada kerjaan ya gue nggak kerjain. Dan kalaupun ada kerjaan, kalau bisa bukan gua, ya kenapa harus gua? Gitu kan. Itu gua ngalamin kayaknya sampai sekarang juga sih. Enggak gitu. Bukan berarti gua nggak pernah di posisi itu ya. Gitu. Terus tantangan berikutnya adalah yaitu niat.
Ketika misalkan lu banyak kerjaan gitu kan, apalagi tantangan ketika lu udah kerja nih, biasanya kan aduh gue udah capek kerja gitu, atau kuliah gitu, gue udah capek kerja kuliah banyak tugas pulang malam, lu lagi nyuruh gue rapat gitu kan, capek dah gue, kalau bisa Google Meet kenapa harus ketemu gitu kan. Nah itu pun kendala berikutnya adalah bagaimana mengorganisasi. Ini kan gue baru pertama kali jadi koordinator. Kalau dulu di kampus memang gue pernah langsung di PMK WNJ-nya itu kan, kayaknya sama kayak lu kan. Kesebut kan, ya kampusnya. Bidangnya sama nih Bip. kebetulan. Nah itu gue ngerasa juga mengorganisasi orang tuh susah. Satu. Tapi yang sekarang karena lingkupnya harus ada yang seumuran, ada yang di bawah gua, ada yang di atas gua. Jadi itu menurut gua jadi tantangan juga sih. Gitu, ketika kita udah nggak approach teman kita nih si A, tapi mungkin dia nggak ada respon, ya udah di situ coba gimana hati kita buat gak satu baper, kecewa, karena menurut gue ya akar dari orang-orang ini cabut pelayanan tuh menurut gue ya sakit hati. Koreksi kalau gue salah ya guys ya. Tapi itu sesuai pengalaman abang juga. Itu sesuai bener. pengalamannya. Karena gue juga pernah waktu di PMK WNJ 2 kali gue hampir mau cabut, mundur dari pelayanan itu. pelayanannya. Iya, itu karena lagi-lagi sakit hati gitu kan. Makanya ketika udah sekarang gue mencoba nih menata hati kan, tarik ulur lah prosesnya gitu. Menurut gue sih itu sih tantangan berikutnya. Dan yang berikutnya lagi waktu Sindre. Oh iya, waktu. Tapi menurut gue itu nggak jadi excuse ya. Menurut gue waktu tuh dalam melayani Tuhan nggak jadi excuse gitu. Kecuali memang lu lagi kayak gini dan satu sisi mungkin ada rapat gitu. Ya lu kan ada tuh yang namanya skala prioritas kan. Iya. Nah itu lo harus belajar juga sih gimana skala prioritas dalam pelayanan gitu. Karena yang lo layani bukan pekerjaannya kan, tapi Tuhannya. Kalau lo ngelayanin pekerjaannya, ya lo kan ngerasa ya lo capek. Betul. Gitu. Ya lo nggak mau bayar harga. Menurut gue itu tantangannya sih, Andre. Iya betul sekali sih. Terutama di waktu memang, karena kalau waktu itu ya nggak bisa kita ulang juga kan. Kita juga kita juga sebagai manusia punya kesibukan juga. Jangan sampai kesibukan yang utama kita, mungkin pekerjaan, itu menghalangi kita juga ya Bang ya. Karena gue pernah dinasehatin sharing sama Inang Pendeta Agustina. Halo Inang. Kalau nonton Inang boleh. Shalom Ya, Inang. shalom Inang. Ketika di sekolah minggu suka cerita gitu, sharing sama Inang. Kayaknya udah 2-3 kali gitu. Gue dinasehatin sama Inang gini. Kalau kamu Christian melayani, jangan sampai itu mengganggu pekerjaan kamu, karir kamu. Iya betul. Pelayanan itu memang melayani Tuhan, tapi jangan sampai tapi itu tidak memberikan kamu kalau nggak salah bahasanya nafkah gitu loh. Bukan kesulitan sih, kayak dia nggak ngasih nafkah ke lu gitu loh. Iya. Tuh kan. Jadi jangan sampai studi, karir, tuh kan, jadi terkorban karena pelayanan itu. Betul. Kayak gitu. Ya itu tadi tantangannya. Ketika misalkan lu pengen lanjut studi, lu pengen lanjut karir, itu kan pasti ada aja di belakang yang kontra. Kan? Yang pasti kontra banget. Itu pasti kalau dari segi kerinduan lu nggak mau buat ninggalin itu pelayanan itu kan, karena itu landang berkat lu. Bukan jadi bilangnya setiap misalkan sekolah minggu itu ladang berkat buat orang-orang jadi harus masuk karena ngincer berkat, bukan. Tapi buat gue pribadi itu udah jadi berkat buat gue, sehingga berat buat ninggalin. Nah tapi balik lagi kan tantangannya, kita ada studi, ada karir. Kalau memang itu nggak bisa didiskusikan, deadlock kan. Ya mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Itu. Tapi gimana akhirnya kita bisa, ya tadi itu gue bilang, menata hati lu, nggak baper sama orang, nggak sakit hati. Itu, dan yang penting komunikasi, jangan tiba-tiba lo kabur aja. Gitu. Nah itu sih Andre. Menarik banget cerita dari Bang Anes. Mungkin nggak kalah menarik cerita dari Nomi.
Ada Masih nggak Nomi? menarik nih. Semoga nggak kalah menarik. Coba Nomi boleh diceritain. Ini tentang duka dalam pelayanan ya atau Iya, strugglingnya. ya dari struggling ini. lah ya. Mm-mm. Oke, yang pertama ini nggak beda jauh karena emang pasti ini aja yang kita alamin. Itu gimana api melayani kita tuh padam. Yang dimana sama sih tadi yang bilang Bang Anes kurang lebih udah dijabarin semua. Gimana kita udah mulai nggak konsisten, udah mulai nggak niat, bahkan kayak untuk sekedar datang ke gereja yang mana cuman kayak nggak nyampe sekilo aja tuh mager kadang-kadang. Nah itulah salah satunya pasti ya gue juga pernah mengalami karena ada waktunya burnout apa ya bahasa sekarang burnout ya Iya, capek burnout, ya, terus capek. tapi capeknya tuh bukan karena satu hal yang spesifik, emang kayak ini semua tuh udah kebanyakan jadinya mumet. Nah di situ kita udah kayak udahlah mau break dulu sebentar. Dan itu nggak salah buat teman-teman yang melayaninya lagi break ataupun lebih kayak menjaraki diri dengan orang, itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Dan jangan menganggap bahwa setelah itu kalian nggak bisa melayani lagi, bisa kok datang lagi kembali, Tuhan tuh selalu terima kita kapanpun. Nah itu. Terus kalau yang kedua ini agak risky sih, jadi Tentang apa tuh? waduh, jadi gini, mungkin gue sendiri nih, ini pengalaman gue sendiri dan nggak tahu ya kalau ada yang relate. Gue kadang ngerasa munafik Dalam hal? gimana gue melayani, tapi gue menjalani juga dosa atau hal duniawi. Oh. Yang mana mungkin not as just kayak berbohong begitu-gitu, meskipun itu dosa juga ya. Iya. Tapi ya hal duniawi lainnya ya kita nggak usah sebut lah ya. Nah menurut gue, gue pernah baca, tapi gue lupa nih spesifik ayat di mana. Jadi kita nggak bisa jalanin dua-duanya. Kalau mau jadi pelayan Tuhan kita harus pilih salah satu. Dan bukannya harus langsung ada di titik itu, tapi kayak lebih berusaha gitu loh. Usahalah biar kita tuh nggak, ada ya bahasa sekarang gini bang, pelayanan jalan, maksiat jalan. Waduh. Nah, Itu waduh. seimbang ya, balance ya. Nah. Malaikat pun bingung nih. Nah itu, Nih gue gimana nih? itulah Nyatetnya nih. makanya Iya. itu yang kalau gue dulu relate kayak ya udah orang seimbang, ini juga gue juga bisa ke gereja gitu kan. Oke. Kayak terus sebelumnya gue ngapain. Jangan dicontoh ya kawan. Nah gitu-gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu wajar, itu menurut gue jangan diwajarin teman-teman. Iya, Karena nggak harus kok langsung kayak full banget, nggak pernah berdosa sama sekali, nggak juga. Kita juga manusia kan, pasti ada Betul. mistakes-nya gitu. Tapi usahalah untuk nggak terjerumus ke dalam situ. Karena sekali udah terjerumus, jujur tuh susah banget buat keluarnya atau bangkit dari situ. Betul. Karena yang paling susah selain mempertahankan tuh keluar dari tempat yang dimana lo udah nyaman. Betul. Itu sih kurang lebihnya yang gue alami. Oke, menarik banget tadi dari cerita pengalaman struggling kalian ya, dari Bang Anes dan juga Nomi. Mungkin boleh diceritain kali dari Bang Anes dan Nomi, kenapa sih kalian bisa mau terus melayani di ladang kalian dan mau terus bertahan dari segala struggling tadi? Boleh mungkin diceritain dari Bang Anes dulu kali ya? Gua dulu ya. Iya, Oke. boleh. Oke, kalau dari gua pemicunya itu gue ingat lagi sih komitmen. Ya, Komitmen awal komitmen. gua buat apa sih gua melayani, fokus gua apa sih kan. Benar. Dan itu gue inget ayat CD Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi ketika gue lagi ngedown, ketika ada yang nyinyir, biasa kan pelayanan ada yang nyinyir gitu kan, ada yang Iya. toxic bahasanya gitu ya, Iya. ya kan, Toxic. toxic. Terus gue nginget ayat itu, gue jadi tersentuh lagi gitu. Keinget lagi kalau gue motivasi awal buat melayani adalah ya Tuhan, memberikan diri buat Tuhan. Dan sharing sedikit gak apa-apa ya? Boleh. Gue kan memang dari 2000 berapa gue remaja ya? 12-13. Iya. Gue dulu pengurus remaja, for your info, Hmm. sama Sela Manurung, tahu kan? Iya, Nah, tahu. sama Sela. Dan di situ gue mengaku, nih ya klarifikasi, gue nggak setia sampai akhir, Oh, nggak sampai habis gitu ya nggak sampai habis, iya, pelayanannya. nggak sampai habis karena waktu SMA dulu kan, SMA dulu gue Waktu belum SMA ya. belum tahu ini melayani ini, gue cuman sebatas ya udah gue ngelakuin aja. Dan ketika gue ngerasa apaan sih ini, capek gitu kan, ya udah gue cabut gitu. Dan gue
ya ninggalin si Sela ini. Maaf ya Sela ya. Ninggalin Sela sampai akhirnya gue join ke PMK yang tadi. Terus gue jadi guru sekolah minggu. Sebelum di AKBP tuh gue di Okumene. Oke. Okumene Angkasa Puri dari 2015 sampai 2018. Itu juga gue melayani sebagai pemuda di gereja itu. Nah, tapi berjalannya waktu, gue ada kerinduan juga gitu kan. Gue ada rindu, gue pengen banget balik lagi ke AKBP Jati Asih, melayani gitu ya. Gue pengen banget, tapi gimana caranya ya? Gue bingung gitu kan. Gue udah minta kayaknya deh ke adik gue. Gue ngeliat adik gue ini, dia sepenglihatan gue ya, aktif gitu di remaja kan. Dia di Natal juga gitu kan. Sampai akhirnya gue pengen juga gitu loh, gue rindu gitu loh pengen masuk ke Naposo. Tapi karena gue anaknya ini ada introvertnya ya, susah buat klik sama orang kalau awal-awal nih. Bukannya sombong ya, gue bingung karena teman-teman gue tuh rata-rata nggak ada yang ikut Naposo. Oh, seangkatan abangnya waktu dulu Iya, di remaja tuh seangkatan. gak lanjut ke Naposo. Iya, seangkatan teman futsal lah. Oh iya. Kan gue circle-nya makin mengecil kan. Iya. Temen futsal itu pernah sih ikut PA Naposo. Cuman after itu ya udah kayak fade away gitu, Iya. mudar hilang gitu. Mhm. Dan ketika gue mau masuk, gue bingung gitu kan. Gue harus siapa ya temen gue ya? Biasa kan gitu kan, kita mau ikut ke suatu perkumpulan kalau nggak ada temennya, bingung, Iya. ya kan? Bener. Padahal waktu itu si Sela ini pengurus Naposo. Oh. Sela pengurus iya. Naposo. Gak gitu. enakan juga ya, karena Nah. udah ditinggal sebelumnya. Ya gue ngerasa nggak enak kan. Iya. Dan itu excuse juga sih karena gue ngerasa waktu gue datang si Sela kan sibuk nih gitu. Jadi aduh gue krik banget ini kan. Mhm. Gue pernah waktu itu kalau nggak salah lagi acara apa gitu, udah selesai PA nih mau game, gue kabur lewat belakang. Saking gue ngerasa aduh gue nggak ada temen nih di sini gitu. Yap. Sampai akhirnya gue ketemu sama Bang Juan. Itu Natal kalau nggak salah tahun 2018 ya. Bang Juan tuh yang ketuanya Cika kalau nggak salah. Nah di situ gue diajak tuh sama Bang Juan buat ikut di kepanitiaan Natal. Pas di situ adik gue lagi nggak ikut. Jadi selang-seling. Adik gue di Natal, gue nggak. Tahun depannya gue di Natal, dia Dia nggak. nggak. Selang-seling. Oke. Sampai akhirnya gue bersyukur banget. Itu pertama kali gue masuk akhirnya ke Naposo. Gue inget banget sama Bang Juan, naik mobil ngambil kaos tuh waktu itu, kaos yang beli Natal itu kan. Tuh gue inget akhirnya ketemu sama adeknya, gue lupa siapa namanya itu kan. Gue jadi kenal lah, jadi kenal. Yang gue inget tuh Japes kalau nggak salah deh, salah satunya. Iya. Ya tahu kan. Itu gue ngerasa oh gini ya ini Naposo nih, jadi dapet temen. Dan after itu gue ngelihat anak sekolah minggu lagi latihan di gedung yang serbaguna yang lama sebelum dibangun. Mereka lagi latihan nari. Ada kakak-kakak sekolah minggunya juga. Gue di situ nggak tahu kenapa, kok gue kayak tertarik gitu, kayak seneng gitu ngeliatinnya nari-nari gitu. Biasa kan laki-laki ngeliat ya kayak gitu ya udah flat aja gitu nggak sih? Tapi gue ngerasa seru ya. Gitu itu awal mula gue seru. Sampai akhirnya gue ngobrol nih ke Amang Haryanja, itu ketua seksi sekarang. Gue ditukeran kontak. Terus akhirnya Natalan Naposonya sukses. Di Januari pembukaan guru sekolah minggu. Oke. Nah gue bergumul dulu tuh, Tuhan gue masuk gak ya di sini? Karena udah tahu nih problematikanya kan sebelumnya seperti apa. Akhirnya memantapkan hati, didoakan. Oke, gue daftar ngasih CV lah ke gereja ini. Sistemnya CV, CV juga ya, kayak ke kerja CV. ya. Iya. Yoi. Keren. Tuh kan pakai CV sampai yang lewatin proses-proses. Puji Tuhan kan jadi CGSM 2 tahun, pandemi. Oh iya. Pandemi. Iya. Dan memang gue ngakuin itu kalau misalkan kita udah kelamaan nggak ngelakuin pelayanan, bawaannya pasti males. Kan? Itu pemicu
bisa menjadi hambatan. Dan kenapa gue mau bertahan gitu kan, pemicunya ya salah satunya komitmen. Sampai akhirnya pun gue diajakin lagi sama Bang Juan jadi pengurus tuh, pengurus sebelum ini ya? Naposo. Tahun berapa itu ya, 2022 berarti 2020 ya? 2020. 2020. Cuman di situ gue kan udah CGSM, ditambah gue juga melayani di Okumene Halim kan, pemuda tuh, Iya. pengurus pemuda. Terus gue ngerasa gue nggak sanggup nih buat jalanin itu semua, ketiga-tiganya gitu kan sekaligus. Oke. Ya udah gue nolak, tuh kan gue nolak, belum bersedia. Sampai akhirnya Tuhan panggil lagi, tuh kan dahsyatnya Tuhan tuh tetap ngetuk lagi. Iya. 2022 ditarik lah sama Tuhan lewat Wahyu diajakin buat jadi pengurus di Yang sekarang ini ya. Naposo yang sekarang. Ya, Iya. honestly gue nggak tahu jujur Wahyu tuh siapa. Oh, belum kenal. Gue nggak tahu Wahyu. Baru kenal kenalan, Iya. Bang. Waktu Awal itu ya? mula gue ini Wahyu siapa sih nih orang SKSD. Hmm. Sorry Wahyu, SKSD awalnya. Terus ketika udah mulai kenalan, ngobrol tuh kan di coffee shop atau apa gitu kan, dia ngasih tau visi misinya ke gua gitu. Gua wah menarik juga sih tuh kan, sevisi lah, semisi juga gitu, buat melayani Tuhan di sini kan, ada pembaharuan gitu. Sampai akhirnya gua memantapkan hati, ya udah gua mau melayani Tuhan nih di Naposo. Dan gue jujur tadinya dapat warning lah biasanya gitu, warning ngapain sih lu ngelayanin di Naposo gitu kan, gue udah pengalaman nih gitu kan, gak usah lah gitu. Tapi gue ignore itu karena gue percaya ya Tuhan udah memilih gue tuh kan, dari gue yang gak layak nih, kira gue dipilih, dilayakkan, gue memilih itu, gak mau dengerin omongan orang. Sampai akhirnya gue ketemu lah sama Naomi itu kan, Christine, Damaris, Topel, Teman-teman Doip. iya teman-teman Doib dan Stefani gitu Iya. kan. Udah sampai sekarang. Dan ketika gue pengen mundur, waktu gue cuti kan, gue 3 bulan kan, Ada niat tuh pengen mundur sebenarnya. ada Oh, itu oke. niatnya karena udah keenakan Iya, iya. gitu kan, udah keenakan, gak ada sesuatu apapun lagi yang apa ya bilangnya, Nggak ada beban. gak ada pelayanan beban, itu, iya gak ada beban pelayanan, gue fokus aja ngerjain ini. Iya. Sampai mereka rapat pun gue kadang ya udahlah, udah ada sini ngandelin orang gitu, udah Iya, ada sini, iya. udah ada ini, udah ada Topel, udah ada Christine, Naomi gitu dan lain-lain, udah keenakan. Sampai akhirnya gue sadar kalau itu salah. Itu masuk tuh ke ujian, gue mau ujian kan, ujian pendidikan profesi guru. Gue bikin nazar juga sih, kalau gue lulus ya gue akan lanjut nerima. Tapi bukan berarti kalau nggak lulus ya gue Nggak mau lanjut lagi, ya. iya. Ya akhirnya gue menjalani sekarang, gue mendalami komitmen gue menghayati firman ayat CD gue, sehingga yang sekarang nggak berbeda dengan yang tahun lalu. Ketika gue menjalani sesuatu di pelayanan Naposo, gue ngerasa kecewa gitu, sakit hati. Itu kan obat akar kepahitan. Ya udah sekarang gue udah dengan sukacita aja gitu. Ya udah yuk kita ngelayani, dan gue lebih ngerti kalau dia nggak bisa ya udah gue nggak mau maksa. Oke. Gitu gue ya. Sudah mulai banyak pelajaran yang diambil dan Sorry ya akhirnya- guys, panjang. dan akhirnya pelayanan Abang bisa berjalan sesuai dengan mau Tuhan ya. Puji Tuhan ya sekarang ini. Ya dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Oke, tadi dari Bang Anes kita udah dengar ya, begitu banyak juga ternyata prosesnya, akhirnya dia mau bertahan segala macam, dan puji Tuhannya bisa memperbaiki kesalahan yang dulu mungkin untuk sekarang Puji ini Tuhan. pelayanan bisa menjadi lebih baik lagi ya Bang ya. Dari Naomi mungkin ada kali cerita yang lebih menyentuh lagi kali ya namanya. Wih, menyentuh. Nggak sampai nangis tapi. Ya mungkin bisa bikin menonton menangis. Oke. Yang pertama shout out buat teman gue. Nih satu itu Teresia. Gue sangat berterima kasih, dia udah ngasih gue ayat secara tidak langsung itu di Matius 6 ayat 33. Ya bisa teman-teman mungkin udah familiar. Ini ada di bawah ini nih. Itu di atas. Ya, jadi isi ayatnya itu, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkan kepadamu. Widih. Yes. Itu ayat, wah, mencari kerajaan Allah nih kan dan kebenarannya. Kapan ketemunya?
Cuma kita yang tahu. Cuman kalian yang mungkin mempunyai curiosity, penasaran terlebih dalam nih saat melayani Tuhan tuh harus gimana. Itu satu ayat yang membuat gue bertahan, bahwa gue belum menemukan, jadi gue harus mencari lagi. Terus yang kedua nih Bang, itu nomor 2, gue harus terima kasih ke temen gue, Bella. Jadi dia tuh suka naruh lagu ini asal setiap PA. Jadi kalau kita mau PA itu kan kita harus kasih list lagu nih Bang. Iya. Biasanya WL-nya tuh ngasih. Nah terus dia suka menyelipin lagu ini, gue suka banget nih Nom lagunya. Gue jadi ikutan dong, gue kayak lihat, lagunya tuh BN, HKBP banget. Nggak apa, kita harus proud. Di BN HKBP nomor 672, judulnya lupa inget, pokoknya sungguh melayani, ada antara gitunya deh. Ntar ada di sini nih, di atas nih. Kayak gimana lagunya Nomi? Masih inget gak? Iya, lirik terakhirnya sih yang paling nyentuh itu pas bagian Tuhan Allah memberi berkat dan rahmatnya dalam seluruh pelayananmu. Ayo semua nyanyi. Enggak. Lanjut. Habis waktunya. Itu saya. Ya jadi lirik itu dari bait 1, 2, 3-nya itu teman-teman bisa resapin, teman-teman bisa hikmatin bahwa itu tuh Tuhan ngasih tahu dengan cara yang udah melodically di kuping kita diterima. Dan menurut gue juga lagunya enak ya, maksudnya kan kadang-kadang lagu yang ya kita biasa aja denger, tapi kalau lagu ini dari nadanya aja gue suka gitu kan. Iya. Kebetulan Pas banget nih, dan itu disodorkan dan diputerin pas gue juga lagi pelayanan, lagi PA atau gue lagi nge-WL, jadinya makin deep nih Bang, kita ngerasa saat nge-WL itu sendiri. Nah itu yang ketiga, the last one itu ke Amang Pendeta Datubara. Oh, Amang kita yang pendeta yang dulu ya. Lovely. Kebetulan Amang kita sudah pindah, Iya, ya kan ya? pindah Ke jadi, gereja. Amang itu ya has a special place kayak 2 orang sebelumnya. Setiap gue memulai suatu mungkin role baru di panitia ataupun di kepengurusan, meskipun dia nggak dari awal bareng ya dari pengurusan remaja, tapi dia selalu kayak dia percaya gitu sama gue. Dengan adanya keyakinan orang lain percaya sama gue mau bertahan buat diri gue, karena bukan karena gue nggak percaya sama diri gue sendiri ya, tapi kayak orang lain aja percaya, gimana gue enggak gitu kan. Mau teman gue bilang apa, tapi selama ada satu orang yang masih bisa ngasih gue penguatan dan Tuhan juga masih mensupport gue rela banget bertahan. Apalagi tuh pendeta ya, Amang itu benar-benar play a big role banget deh saat itu. Iya. Itu sih. Itu yang bikin Nomi mau bertahan dan Iya. akhirnya sampai saat ini pun kalian berdua sudah banyak melewati lika-liku itu ya teman-teman ya. Yes, gitu. Sampai bisa Betul. bertahan. Oke, Nomi juga Bang Anes, mungkin ini adalah salah satu yang penting juga ya. Tadi udah banyak banget dari kalian, cerita kalian, pengalaman kalian. Mungkin bisa juga kasih tahu ke teman-teman kita yang saat ini sedang dalam masa pelayanan mereka, atau juga mungkin teman-teman kita yang saat ini merasa takut untuk mau mulai melayani. Terus juga mungkin ada teman kita yang saat ini yang sebelumnya sudah pelayanan tapi akhirnya memutuskan untuk berhenti, nggak mau untuk pelayanan lagi. Mungkin Wadaw. teman-teman dari Bang Anes atau Nomi punya nggak sih pesan untuk mereka semua, kira-kira apa sih yang bisa menguatkan mereka gitu? Disclaimer lagi ya, kami nggak menggurui ya guys ya. Iya, tentunya sesuai dengan pengalaman Iya. juga Sharing. kan. Sharing kita Oke. semua. Gue dulu boleh ya? Boleh. Kalau buat kalian-kalian yang belum terjun melayani dan pengen melayani, doain, didoakan, dan betul-betul diserahkan semua sama Tuhan gitu. Lu surrender aja gitu. Nanti Tuhan pasti akan pimpin lu dengan Roh Kudus tuh ya. Kalau lu takut misalkan, aduh gue nggak ada temen nih, kayak gue nih pengalaman gue. Percaya deh kalau lu surrender semua ke Tuhan, nanti lu akan ketemu aja jalannya. Gak tahu Iya. itu gimana Tuhan pakai lu, pasti akan ketemu caranya. Dan ketika lu udah masuk ke tengah-tengah pelayanan itu, komitmen. Dengan cara apa? Ya lu perlengkapilah diri lu dengan baca Alkitab. Ini doesn't mean kalau gua holy banget ya, enggak gitu. Iya. Baca Alkitab untuk apa? Memperlengkapi lu ketika lu lagi dalam keadaan jatuh gitu kan, lu bisa tahu nih apa sih maksudnya Tuhan. Ketika lu udah lagi keadaan lelah, lu bisa ingat lagi komitmen lu apa sih buat melayani Tuhan gitu kan. Seperti Betul. yang tadi Naomi bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah, tuh, Iya. maka akan diberikan semuanya kepadamu, kurang lebihnya kayak gitu. Habis itu buat teman-teman yang
udah pernah pelayanan tapi berhenti dengan alasan apapun. Guys, kalau misalkan kalian berhenti mungkin karena sakit hati, gue pernah di posisi kalian gitu, dan gue tahu ketika itu sakit hati itu menjadi akar kepahitan sehingga membuat lu nggak mau balik lagi. Saran gue adalah coba memaafkan mereka, maafin mereka aja. Kenapa? Ya karena kan Tuhan udah bisa maafin kita gitu. Dia udah rela mati di kayu salib. Kenapa kita nggak bisa memaafkan? Kalau lo bilang gue bukan Tuhan, ya kita adalah karya ciptaannya Allah, gambarannya Allah gitu kan. Berarti tubuh kita ini punya Allah gitu, serupa dan segambar. Jadi kita bisa buat memaafkan orang kayak gitu. Dan kalau kalian cabut melayani karena merasa lelah, boleh ambil waktu istirahat tuh kan, tapi ingat buat balik lagi. Dan gue inget juga nih kata-kata dari Inang Agustina yang tadi gue udah sempat bilang, jangan sampai karir lu, studi lu itu terdistract karena pelayanan. Intinya pelayanan itu pure dari hati lu tuh ya, dan jangan sampai juga pelayanan itu membuat karir dan kehidupan lu menjadi ke-distract. Dalam hal ini manajemennya nggak balance. Lu harus bisa membalancekan semuanya itu. Saran gue kayak gitu aja sih guys. Oke, Buat teman-teman yang nonton mungkin bisa ditanamkan dalam hatinya ya bahwa pelayanan kita ini hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk manusia ataupun siapapun itu teman-teman. Dari Nomi mungkin terakhir boleh. Closing statement. Iya. Buat yang belum mau melayani dulu ya Bang. Boleh. Buat yang belum mau melayani, percaya deh, kalian tuh kalau melayani Tuhan gak ada sia-sianya tau. Jeripaya yang kalian kasih semuanya itu terbayarkan dengan cara yang kalian gak pernah duga. Kita kenapa dari tadi disclaimer terus tentang kita tuh ngerasa kita bukan pelayanan Tuhan yang terbaik, meskipun tidak ada yang terbaik ya. Tapi ini semua adalah testimoni dari pelayanan yang kita alami selama ini, baik di luar atau dalam gereja. Dan dengan disclaimer itu kita mau meyakinkan teman-teman, kita juga pernah ngalamin kok. Tapi kita mau berjuang bareng, kita doakan aja apa yang terjadi, dan ya berharap pada Tuhan. Ingat, pasrah sama berserah itu beda. Berserah kepada Tuhan. Terus buat yang mau berhenti melayani nih, semuanya ada fase itu pasti, tapi cuma ingat satu kata aja kok. Salah, satu kalimat. Istirahat, tapi jangan pernah berhenti. Karena melayani itu seumur hidup. Jadi nggak ada gue melayani SMA aja lah, gue melayani nanti kuliah aja lah. Enggak, Tunda-tunda ya. seumur hidup itu. ya apalagi kalau ya udah pas gue udah nikah, udahlah stop lah, jangan lah. Nggak bisa, nggak ada periodenya. Tuhan nggak pernah kasih periode. Dan yang ketiga itu buat teman-teman yang sedang melayani, selain tadi Bang Anes bilang gimana kita menyeimbangkan kehidupan kita dengan pribadi dan pelayanan, aku mau nekenin buat teman-teman yang sedang melayani, jangan pernah mencari keuntungan duniawi dalam melayani. Karena mungkin bukan gimana ya, faktanya aja sekarang mungkin ada yang mau terlihat mencolok dalam pelayanan, mungkin ada yang mau mengharapkan sesuatu. Ya janganlah ya, kayak bahasa sekarang gimana ya, melayani kok mengharapkan sesuatu, cuaks, nggak mungkin emang. Keluar lagi itu. Nggak mungkin kan guys. Kita nggak boleh ngarepin apa-apa, karena Tuhan udah ngatur porsinya kok, nanti tenang aja, pasti dapet, pasti semuanya diberikan apresiasi yang setara dengan apa yang kita lakuin, dengan menyenangkan hati Tuhan, itu pasti ada buahnya. Betul itu aja sekali, menarik sekali pesan dari kedua narasumber kita yang sangat hebat-hebat. Mungkin boleh tepuk tangan dulu buat kedua narasumber kita. Oke, thank you buat Nomi dan juga Bang Anes yang sudah Sama-sama, bersedia menjadi guys. narasumber di Potnasi kita. sama-sama. Buat teman-teman juga penting banget materi kita Potnasi di hari ini tentang pelayanan. Buat teman-teman jangan juga mau terus untuk berjuang dalam pelayanannya. Mungkin teman-teman yang juga belum
bergabung dalam pelayanan, jangan pernah takut untuk mau masuk pelayanan ya teman-teman. Ditunggu juga teman-teman yang mungkin belum hadir dalam Naposo atau mungkin pendalaman Alkitab atau pelayanan di Naposo juga ya. Boleh banget join di pelayanan kita Come and juga join us, teman-teman. Iya, kita terbuka kok untuk kalian semua. Oke, terima kasih sekali lagi buat Naomi dan juga Bang Anes. Kita tutup Potnasi kita. Dan sampai jumpa guys. Thank you. Bye Dadah. guys. God bless you. Thank you.